Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Wardiono SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rembang. Baik, pada pagi hari ini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Saya ditemani Ibu Niki Turwaningsih SPD, guru mata pelajaran matematika dari SMK Negeri 1 Rembang. Selamat pagi Bu Niki. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Minta waktunya sebentar ya Bu Niki ya, terkait dengan supervisi akademik pada pagi hari ini. Tujuan dari supervisi akademik ini yaitu yang pertama nanti untuk mengevaluasi pembelajaran Ibu Niki di dalam kelas. Terus kemudian nanti yang selanjutnya kita akan menggunakan supervisi akademik ada pra, observ dan pasca observasi. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat membaca data dalam berbagai penyajian data seperti tabel dan diagram, sehingga peserta didik dapat menemukan nilai MEA, modus, dan media. Ya, baik. Jadi tujuan dari pembelajaran Bu Niki nanti akan disampaikan ya, akan diberikan kepada peserta didik, yaitu ada dua tujuan ya terkait dengan pembelajaran nanti. Kemudian baik untuk percakapan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang area pengembangan Bu. Jadi area pengembangan apa sih yang ingin dihindari atau dicapai oleh Bu Niki? Jadi untuk area pengembangannya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, area pengembangan yang saya capai yaitu yang pertama adalah untuk pengetahuannya, yaitu nanti dalam pengetahuannya di sini peserta didik itu dapat membaca tabel ataupun data yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Kemudian selain pengetahuannya juga keterampilannya nanti. Jadi setelah peserta didik itu mampu membaca data dalam bentuk tabel atau diagram, peserta didik itu dapat menemukan atau mereka dapat melakukan atau menghitung nilai MEA, modus, dan media. Baik, terima kasih Bu Niki yang sudah menyampaikan. Jadi nanti di ada pengembangan yang ingin dihadapi Bu Niki, yaitu ada dua gitu Niki ya, ada dua yaitu pengetahuan, terus kemudian yang kedua yaitu keterampilan ya, keterampilan. Baik, untuk yang selanjutnya strategi yang dipersiapkan Bu Niki dalam pembelajaran ke depan ini seperti apa? Jadi dalam strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran itu yaitu saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana di dalam pembelajaran model problem based learning ini saya menggunakan metode yaitu nanti ada diskusi. Saya akan membuat kelompok peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan tanya jawab terhadap peserta didik. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi. Selain itu juga saya menyiapkan LKPD untuk peserta didik agar peserta didik itu bisa menunjukkan keterampilannya dalam menghitung nilai MEA, modus, dan median tadi. Baik, baik sekali ya Bu Niki ya sudah menyampaikan 3 pertanyaan ya. Tujuan pembelajarannya sudah baik ya, ada 2, bagus. Kemudian untuk arah pengembangannya sudah jelas, jadi ada pengetahuan dan keterampilan ya. Harapannya itu siswa nanti bisa lah ya, bisa dalam pengetahuan, bisa dalam keterampilan. Terus kemudian untuk strateginya bagus sekali di sini ya, jadi sudah lengkap ya, ada KPD-nya, terus kemudian ada kelompokan di kegiatan di dalam kelas tersebut ya. Itu sudah luar biasa bagus ya. Mudah-mudahan nanti percakapan pada pra observasi ini nanti saya akan observ di supervisi kelas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pra ini nanti bisa menjadi gambaran. Berarti Bu Niki itu sudah menyiapkan model pembelajaran, kemudian metodenya, terus kemudian arah pengembangannya, tujuan pembelajarannya. Jadi nanti sehingga diharapkan siswa itu benar-benar
mendapatkan pembelajaran yang baik dan berpihak pada murid. Untuk tahap selanjutnya yaitu kapan ya waktunya untuk melakukan supervisi kelas, terus kemudian kelas berapa, terus kemudian jam berapa, itu monggo Bu Niki disampaikan. Jadi nanti untuk observasinya saya akan menggunakan kelas 11 RPL 1. Nanti untuk harinya yaitu hari Selasa minggu depan tanggal 5 Maret 2024, jamnya jam ke-1 sampai jam ke-3. Oke, terima kasih Bu Niki. Jadi nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya, di tanggal 20 tanggal 5 Maret, terus kemudian di kelas 11 RPL 1. Baik, nanti kita ketemu di supervisi kelas ya. Di dalam kelas nanti saya akan masuk melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Niki dalam kelas, apakah nanti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada kegiatan percakapan pra observasi. Untuk selanjutnya untuk nanti setelah supervisi kelas, berarti nanti kita untuk selanjutnya yaitu di tahap pasca observasi. Jadi nanti pasca observasi ini nanti untuk melihat refleksi dari Bu Niki di dalam pembelajaran di supervisi kelas. Baik, untuk Bu Niki apa sih yang didapatkan dalam percakapan kali ini? Jadi sebelum pembelajaran atau sebelum observasi itu kita harus benar-benar menyiapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, kemudian area pengembangan yang harus dicapai juga apa, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan sehingga nanti saat pembelajaran tujuan pembelajarannya bisa kita capai dan peserta didik bisa mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan. Baik, terima kasih. Betul sekali itu Bu Niki ya. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran kita harus menyiapkan tujuan pembelajarannya apa, terus kemudian arah pengembangan yang mau dikembangkan yang bagaimana, terus kemudian nanti strateginya agar anak itu nanti apa yang kita sampaikan itu dapat ya dan berpihak pada murid. Ya, baik sekali itu Bu Niki ya. Mudah-mudahan nanti di dalam supervisi kelas saya menemukan ya apa yang sudah disampaikan Bu Niki pada saat pra observasi. Baik, terima kasih Bu Niki untuk percakapan pra observasi pada pagi hari ini kita sudah selesai ya. Saya sudah mendapat gambaran sudah jelas ya tujuan, kemudian ada pengembangan, terus kemudian strategi yang mau dipakai atau diterapkan Bu Niki sudah jelas ya. Insya Allah nanti di hari Selasa saya akan masuk di dalam kelas Bu Niki melakukan supervisi kelas ya. Setelah itu nanti ada pasca. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah berangkat hari ini? Ini. Selamat semua ya. Mungkinnya kemana? Osis apa enggak? Enggak. Tapi berangkat tadi. Oh, belum berangkat. Berarti Vivian ya? Belum ada berangkat. Ya sudah. Ketua kelas berdoa dulu ya. Teman-temannya berdoa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang dikabari sama Vivian? Gak ada. Terima kasih ya. Ya. Untuk hari ini, karena materi yang pertama kemarin kan sudah selesai ya, presentasi sudah selesai, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang statistika. Sudah pernah dengar statistika? Belum. Sudah pernah dulu.
itu ada diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran, ya, ingat, ada rata-rata, ada apa lagi, median. Nah itu ya, nanti Bu Guru ingatkan lagi. Setidaknya kalian sudah ada gambaran apa itu statistika, ya. Karena di SD sudah pernah, di SMP juga sudah pernah, ya. Ya, statistika. Statistika itu berhubungan dengan pengolahan data, pengumpulan data, dan penyajian data, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang kita capai hari ini adalah peserta didik mampu membaca kumpulan data yang disajikan dan mampu menentukan nilai mean, modus, serta median. Mean, modus, median. Pernah dengar? Ya. Terus kemudian untuk apa sih kalian belajar statistika? Untuk ya, kita coba. Bu Guru punya video, silahkan disaksikan, ya. Biar kalian tahu manfaat kita belajar statistika itu untuk apa. Simak ya. Dalam video sebelumnya kita tahu bahwa statistik berkaitan erat dengan data. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan data dengan sebaik-baiknya dan untuk apa saja? Di video ini kita akan membahas 10 penggunaan statistik yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah prediksi. Kita dapat memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa datang berdasarkan hal-hal yang telah terjadi. Seberapa akurat prediksi ini tergantung pada banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang harus kita perhitungkan. Yang terakhir dalam bidang olahraga, atlet dapat mengetahui performanya berdasarkan statistik. Bahkan hasil suatu pertandingan yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan data statistik yang ada. Itu beberapa manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa tadi? Ada 10. Jadi secara garis besar statistik itu hasil pengolahan data yang sudah dibuat itu bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi, ya. Bisa tadi dalam dunia kesehatan, kemudian dalam dunia politik, dalam dunia olahraga juga, ya. Ya, itu berbagai hal yang menggunakan data-data hasil statistik sebagai prediksi. Yang namanya prediksi itu tidak selalu terjadi 100%, karena yang itu juga namanya prediksi, ya. Kemudian tadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk menentukan mean, modus, median. Sudah pernah dengar kata-kata mean? Sudah. Apa itu mean? Rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Masih ingat? Dijumlah, dibagi banyaknya data. Kemudian yang kedua ada modus. Apa itu modus? Nilai yang paling banyak, nilai yang paling sering muncul saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah median. Apa itu median? Nilai tengah, ya. Kita kembali ke PowerPoint di sini, ya. Nah, di dalam statistika itu ada yang namanya penyajian data. Untuk data itu dapat disajikan dalam bentuk yang pertama adalah tabel. Tahu semua tabel? Tahu. Masih ingat tabel frekuensi? Masih ingat kata-kata frekuensi? Apa itu frekuensi? Banyaknya data, ya. Nanti kita lihat, ya. Kemudian yang kedua ada diagram. Diagram yang sudah pernah kalian pelajari itu ada piktogram, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Apa itu piktogram? Picture. Apa itu artinya? Gambar. Jadi diwakili dengan gambar. Jadi misalnya di suatu desa itu penduduknya ada 1.300. Kemudian itu dibuat dengan piktogram. Kalian mau menggunakan gambar apa terserah, bisa kendaraan, bisa gambar orang boleh, gambar hewan boleh, gambar bunga atau gambar buah, dan gambar yang lain terserah, ya. Misalnya kalian mau menggunakan gambar apa? Bunga, ya. Misalnya satu bunga itu mewakili 100 orang. Berarti kalau tadi dalam satu desa ada 1.300 orang, berarti bunganya ada berapa? Ada 1.300 penduduk.
100 penduduk diwakili oleh 1 bunga. Berarti ada berapa gabung bunga? 13. Itu yang namanya piktogram ya. Ya, sudah paham piktogram? Kemudian ada diagram batang. Biasanya kalian melihat di mana diagram batang? Di matematika ya. Kemudian ada diagram garis. Biasanya diagram garis kalian lihatnya di mana? Kalau kalian punya adik kecil biasanya ada yang punya buku pink. Ya, biasanya ada ya. Biasanya per bulan naiknya berapa kilo, nanti garisnya naik. Kalau turunnya turun, gitu ya. Itu diagram garis. Kemudian yang terakhir adalah diagram lingkaran. Tidak asing ya diagram lingkaran ya. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu ukuran pemusatan data. Ya, yang pertama ada mean yaitu adalah rata-rata. Kemudian yang kedua ada median itu adalah nilai tengah. Dan yang terakhir adalah modus. Apa itu modus tadi? Nilai yang sering muncul ya. Perhatikan data berikut. Data hasil ulangan siswa kelas 10 PM1 ada 7, 6, 9, 8, dan seterusnya sampai 7. Ada berapa datanya di situ? Silakan dihitung. 15. Ada 15 data. Yang pertama kita cari modusnya. Apa itu modus tadi? Nilai yang sering muncul. Berapa modusnya kira-kira? 8. Kenapa 8? Paling banyak. Muncul berapa kali 8? 4 kali. Yang lain 7-nya berapa kali? 3. 6-nya 3. 5-nya 2. 8-nya 4. 9-nya 3. Jadi yang paling banyak adalah 8. Itu modusnya. Paham semua mencari modus? Paham. Oke, yang kedua median. Apa tadi median? Nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Berapa mediannya? Berapa? 7? Dari mana 7? 7-nya di tengah. Ya, untuk mencari median nilai tengah memang kita cari data yang di tengah. Cuma datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 7-nya 3, 8-nya 4, 9-nya ada 3. Kemudian biasanya kalau dulu SD atau SMP ya, kalau mencari nilai tengah itu depan coret 1, belakang coret 1 ya. Kemudian coret lagi. Kalau kelamaan kalian boleh langsung coret 2 atau 3. Depan 2, belakang coret 2. Depan 3, belakang coret 3. Sampai nanti akhirnya ketemu tengah-tengahnya yaitu 7. Nah, ini tengah-tengahnya. Tadi banyaknya data ada berapa? 15 itu ganjil apa genap? Ganjil. Kalau ganjil berarti tengah-tengahnya ada berapa? 1 ya. Kalau genap ada berapa? 2. Kalau genap gimana? Ditambah terus dibagi 2 ya. Karena nanti kalau genap tengah-tengahnya pasti ada 2 ya. Ya. Tengah-tengahnya ada 2, nanti dijumlah kemudian dibagi 2 ya. Kemudian mean, tadi gimana nyari rata-rata? Di semuanya dijumlah kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 15. Di sini jumlahnya ketemu 108 dibagi 15, hasilnya adalah 7,2. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Yakin? Yakin. Ini tadi datanya kan baru 15 ya. Kecil ya. Nanti kan kalau di dunia nyata itu datanya itu banyak. Contohnya seperti ini, ya. Nah, ini juga
juga, ini juga datanya sudah banyak ya. Kalau datanya banyak, bagaimana cara mencarinya? Apakah kalian mau mengurutkan satu-satu? Itu kalau masih bisa terjangkau, misalnya 1 sampai 40, peduli satunya monggo. Dan nanti kalau datanya sampai ratusan bagaimana? Bapak urutkan satu-satu. Ya, terus gimana caranya? Pakai rumus. Apa ada rumusnya? Ya. Kalau kalian bingung, nanti kita diskusikan ya. Sekarang kalian berkelompok dulu. Ini Bu Guru sudah bagikan kelompoknya. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibuat. Silakan berkelompok. Ya. Jadi permasalahannya tadi yang ada 2, yang datanya ada banyak, sudah Bu Guru buatkan di sini biar KPD. Nanti Bu Guru bagikan, nanti didiskusikan dengan teman sekelompok ya. Sudah ada semua? Diperhatikan dulu, dilihat halaman pertama. Di situ ada tulisan lembar kerja peserta didik statistika ya. Ukuran pemusatan data, modus media. Kemudian di bawahnya ada kotak yang putih kosong, ada nama kelompok sama anggota. Di situ ada data dari hasil pengukuran berat badan 40 siswa. Silakan dipahami datanya, kemudian dijawab pertanyaannya. Didiskusikan bersama teman satu kelompok. Oke? Kalau kalian butuh referensi di LKS aja. Silakan dibuka kasnya bab pertama. Untuk berapa menit diskusi? 30 menit ya. Lama. Kalau bisa 20 menit. Sudah selesai semua, jadi nanti akan ada 2 kelompok yang maju untuk menjelaskan yang persoalan pertama sama persoalan yang kedua. Persoalan pertama nanti akan disampaikan oleh kelompok
Tari Zapin. Kelompok tari Zapin. Kemudian persoalan kedua kelompok tari piring. Oke. Sekarang untuk persoalan yang pertama dulu silakan kelompok Zapin. Ini persoalan pertama. Yang lain silakan menyimak. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari Zapin yang bersangkutan. Jadi saya Radia Isma Felisa. Saya Rekalina Fatimah. Jadi untuk soal pertama yaitu nilai modus. Nilai modus dari hasil kami yaitu 37 karena muncul 12 kali. Yang kedua ada nilai median. Dari nilai median, pertama kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu diambil di tengah-tengah. Ini kan ada 40 siswa. Dan jadi kita ambil di tengah-tengah antara 20 dan nilainya 21. Itu jawaban kami ada 37. Lalu kan ini 6. Jadi ada 37 tambah 37 dibagi 2, jawabannya sama 37. Lalu ada nilai mean. Untuk nilai mean itu dijumlah lalu dibagi 40. Jumlahnya 1485 dibagi 40 yaitu 37,125. Ada yang beda jawabannya atau sudah sama semua? Sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup? Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari piring akan menyaksikan hasil dari kelompok. Pesan yang beranggotakan saya Isya Cerita, saya Rizky Desjani. Dari tabel data yang pertama 66 yang datanya ada 7, yang kedua 67 ada 4, 74 ada 8, 76 ada 3, 80 ada 6. Soal pertama, nilai modus dari data tersebut adalah 74. Dari mana kalian menemukan nilai modus tersebut? Karena paling sering muncul yaitu sebanyak 8 kali. Yang kedua, soal yang kedua, nilai median dari data tersebut adalah 74. Dari mana kalian menemukan nilai median tersebut? Karena nilai tengahnya ada 2 yaitu 74 dan 74, lalu dijumlahkan lalu dibagi 2. Nilai median dari data tersebut adalah 72,5. Dari mana kalian menemukan nilai median tersebut? Karena jumlahnya apa? 2030 dibagi 28, ketemunya 72,5. Yang lain sama apa aja yang beda? Sama. Yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang permasalahan 1 tadi sudah ketemu ya. Nilai modusnya berapa? 37. Karena 37 muncul sebanyak 12 kali. Kemudian medianya 37 juga. Tadi datanya ada berapa ini? 40 itu ganjil atau genap? Nah, berarti kalau genap tengah-tengahnya ada berapa bilangan? 12. Kalau datanya 40 berarti tengah-tengahnya data ke berapa dan ke berapa? 20 dan 21, yaitu ketemunya 37 dan 37. Dijumlah dibagi 2 hasilnya 37. Kemudian untuk rata-ratanya semua data dijumlah ketemunya berapa? 1485 dibagi 40 ketemunya 37,125. Sama semua ya? Sudah bisa semua. Kemudian yang kedua kan sudah dalam bentuk tabel, berarti sudah lebih mudah harusnya ya, karena kalian tidak perlu mengurutkan lagi, tidak perlu nyoret-nyoret lagi ya. Sudah bisa dilihat dari tabel, modusnya itu adalah 74 karena muncul sebanyak 8 kali, yang paling banyak 8 ya. Kemudian medianya 74 juga ya. Ini jumlah datanya adalah 28 juga ke 6, berarti tengah-tengahnya ada 2, yaitu data ke 14 dan 15 ya. 14 dan 15 itu ada di data 74. 74 tambah 74 bagi 2 hasilnya 74. Kemudian rata-ratanya, karena ini sudah dalam bentuk tabel, jadi kalian tidak usah menghitung satu-satu, bisa langsung dikalikan. 66 kali 7 berapa ya? Kemudian 67 kali 4 berapa ya? Ya itu sudah. Kemudian tinggal dijumlah, hasilnya adalah 30 dibagi 28 ketemunya 2,5. Oke, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Silakan ditanyakan kalau tidak paham. Cukup jelas? Ya itu tadi sudah diskusi dengan teman-temannya, mudah-mudahan yang tadinya belum paham karena sudah diskusi sama temannya, jadi sudah bisa paham ya. Ya tadi harusnya yang belum bisa sudah bertanya kepada yang sudah bisa, yang sudah bisa mengajari yang belum. Jadinya satu kelompok semuanya sudah paham ya. Oke. Nah kemudian karena tadi kalian sudah berkelompok dan harusnya kalian sudah paham semuanya, kita coba menguji diri kalian. Bawa HP semuanya. Silakan HP buka. Kalian kan tadi sudah diskusi. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Sudah semua ya? Sudah. Kalian sudah bisa tahu hasilnya dari nilai yang muncul di HP ya. Dan kalau sudah HP-nya disimpan dulu, sekarang perhatikan ke depan. Nah, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang statistika, khususnya untuk ukuran pemusatan data, yaitu ada mean, modus, dan median. Kalian sudah bisa mencari nilai untuk ketiganya itu ya, dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok tadi ya. Kemudian Bu Guru mau tanya, untuk materi yang Bu Guru sampaikan apakah sudah cukup jelas? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sama Bu Guru? Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini semuanya bisa memahami ya. Ya, itu untuk yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kalau tadi ukuran pemusatan data
data untuk pertemuan berikutnya, tadi data tunggal, pertemuan berikutnya data berkelompok. Oke? Jadi materi berikutnya tetap nanti MKS-nya di bawah, dan kita belajar untuk pertemuan berikutnya hari Selasa depan ya. Ya, untuk hari ini Bu akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sugeng Wardiono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lembang, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya ditemani atau saya bersama Ibu Niki Purwaningsih sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Riza Pahlevi ya, sebagai pengajar praktek pada program guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Riza dan Assalamualaikum Bu Niki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat dan bahagia terus ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Niki tadi sudah mengajar apa? Tadi sudah memberikan pendalaman materi untuk kelas 12 persiapan ujian. Ujian di, mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Sudah mengajar kelas 12 gitu. Bu Niki, pada percakapan pasca observasi ini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum mengajukan beberapa pertanyaan, baik saya sampaikan tujuan dari percakapan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, tujuan dari percakapan pada pasca observasi ini, yang pertama menganalisa hasil atau menyampaikan hasil dari observasi kelas kemarin di Niki ya, di kelasnya Bu Niki. Terus kemudian nanti ada percakapan kembali, terus kemudian perencanaan atau arah pengembangan yang akan dilakukan Bu Niki. Baik, untuk terkait pertanyaan ya dengan observasi kelas yang Ibu lakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran Ibu Niki ya di kelas yang kemarin sudah Bu Niki untuk observasi di kelas itu kelas berapa? Kelas 11 RPL 1. Kelas 11 RPL 1 ya. Materinya tentang apa? Materinya itu statistika, lebih ukuran pemusatan data, masih data tunggal. Matematika ya, statistika. Kemudian pasti ada tujuan pembelajarannya ya. Pembelajarannya apa tuh? Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat membaca data dalam berbagai penyajian data seperti tabel dan diagram, kemudian sehingga peserta didik itu mampu menemukan nilainya, modus dan media. Tujuan menemukan ya, modus ya. Terus kemudian strategi Bu Niki dalam pembelajarannya itu bagaimana? Ya, jadi kemarin dalam pembelajaran yang saya lakukan itu, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode yang saya gunakan juga menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Selain itu, saya juga menggunakan LKPD untuk mengetahui keterampilan siswa. Jadi setelah mereka belajar, apakah mereka benar-benar paham, itu dengan menggunakan LKPD. Mereka mengisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi di strategi belajar itu kemarin memang menggunakan model pembelajaran PBL ya. Terus kemudian menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab ya. Terus kemudian menggunakan LKPD juga ya di kegiatan tersebut. Jadi untuk mengetahui keterampilan siswa ya, ini strateginya ya. Jadi baik tujuan, kemudian strategi sudah disampaikan ya sama Bu Niki. Setelah Ibu Niki melakukan observasi ini,
bagaimana sih perasaan ibu terkait jalannya observasi yang sudah dilakukan? Jadi perasaan saya setelah melakukan observasi itu, saya merasa jalannya observasi itu lancar sesuai dengan yang saya rencanakan dari awal sampai akhir. Itu saya sudah, karena yang dari awal sampai akhir perencanaan yang sudah saya rencanakan itu terlaksana oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi selama kegiatan observasi itu apa yang Ibu Niki rencanakan itu sudah terlaksana ya. Terus kemudian apakah sih Bu Niki bisa ceritakan atau silakan kembali di area pengembangan ya dan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya, yang pertama itu untuk ranah pengetahuan. Jadi di ranah pengetahuan ini untuk materi statistika, khususnya untuk ukuran pemusatan data, untuk menghitung nilai MEAN modus median. Jadi sebelum mereka menghitung itu, mereka harus tahu dulu awalnya bagaimana membaca data dalam bentuk tabel ataupun diagram. Itu untuk pengetahuan. Jadi sebelum mereka menghitung nilai modus MEAN median, mereka harus mengetahui dulu atau mereka harus menguasai cara membaca data dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua yaitu ranah keterampilan. Ya, di ranah keterampilan ini, jadi setelah mereka itu bisa membaca data dalam bentuk tabel atau diagram, di akhirnya itu nanti mereka bisa menghitung nilai MEAN, modus, dan mediannya melalui LKPD yang sudah saya berikan. Jadi di awal, kalau di awal itu saya memberikan atau memancing mereka, karena statistika itu kan sebenarnya sebelum di SMK ini di SD sudah pernah, di SMP juga sudah pernah. Jadi di awal itu saya memancing mereka untuk mengingat kembali materi statistika yang sudah mereka pelajari dulu. Jadi diingat-ingat lagi bagaimana membaca tabel, untuk nilai tertinggi itu berapa, nilai terendah berapa, kemudian nilai yang sering muncul itu yang seperti apa. Jadi di situ saya ingatkan dulu di awal. Kemudian setelah itu saya memberikan permasalahan untuk mereka diskusikan dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu mereka mulai menghitung nilai MEAN, modus, dan mediannya. Seperti itu. Kemudian di akhir mereka melakukan presentasi atau mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka kerjakan di FKPD tadi. Apakah area pengembangan ya tersebut sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Harusnya sudah, karena tadi di pengetahuan kan saya sudah memancing mereka untuk membaca data dalam bentuk tabel dan diagram, itu sudah. Kemudian keterampilannya dalam menghitung MEAN, modus, dan median juga sudah. Jadi selama pembelajaran ya untuk area pengembangan itu apa yang direncanakan Bu Niki itu sudah berhasil ya dilakukan di dalam kelas, termasuk mungkin dari area pengetahuan, terus kemudian keterampilan ya itu sudah berhasil ya tersampaikan kepada murid ya. Jadi ya, baik itu ya untuk apa namanya di area pengembangan sudah melakukan pengembangan yang sudah berhasil dilakukan oleh Bu Niki ya. Kemudian nanti di area pengembangan ini terus diperbaiki, yang mungkin ada beberapa yang belum berhasil ya harus dievaluasi dan sebagainya. Ya mungkin setelah pembelajaran kan tidak semuanya di waktu itu semua arah pengembangan yang kita tuju itu berhasil ya, pasti ada beberapa hal ya yang harus diperbaiki dan sebagainya. Terus kemudian ada kendala Bu Niki dalam menghadapi ketika pembelajaran kemarin pas observasi? Kendala itu pastinya ada, salah satunya itu adalah gaya belajar peserta didik itu yang berbeda-beda. Ya, ada yang suka dengan video, ada yang suka dengan mereka lebih suka membaca tulisan, atau ada yang lebih suka dengan melihat PowerPoint. Itu kan berbeda-beda. Jadi saya harus bagaimana sih caranya agar mereka itu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Itu kendala yang saya hadapi, gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Mungkin ada cara ya dari Bu Niki untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran di kelasnya Bu Niki. Jadi kendalanya kan
mengetahui siswa apakah minat dengan video atau mungkin yang lainnya, itu mungkin Bu Niki punya cara yang kira-kira itu baik dan nanti kendala itu terselesaikan untuk Bu Niki. Jadi memang karena kendalanya itu adalah gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi mungkin harusnya itu di awal itu saya melakukan tes diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar setiap siswa itu lebih suka yang mana, yang audio atau yang visual ataupun yang audio visual seperti itu ya. Kemudian setelah saya mengetahui, saya memberikan model pembelajaran ataupun metode yang kira-kira bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu, kalau misalkan kita memberikan metode atau model kan, misalnya saya menggunakan satu model itu tidak bisa mencakup semua peserta didik. Selain itu bisa menggunakan metode diskusi juga. Jadi dalam diskusi itu untuk siswa yang kurang menyerap materi yang saya sampaikan dengan model yang saya berikan, bisa berdiskusi dengan temannya, dan yang belum bisa memberitahu kepada yang sudah bisa memberitahu kepada yang belum bisa, atau metode teman sejawat seperti itu. Jadi dalam diskusi itu bisa saling berbagi informasi yang sudah mereka terima dari saya. Baik Bu, tadi Bu Niki sudah menemukan solusinya ya dari apa yang menjadi kendala Bu Niki pada saat pembelajaran, yaitu untuk mengetahui minat siswa ya untuk lewat video atau lewat PowerPoint dan sebagainya ya. Jadi harus ada diagnosa awal ya untuk mengetahui gaya belajar atau belajar murid ya. Baik, kemudian setelah pembelajaran yang Ibu lakukan, saya mengamati di dalam proses observasi kemarin itu Bu Niki kan menyampaikan bahwa di dalam belajar itu menggunakan pembelajaran yang berdifferensi ya. Jadi harus ada kontennya, terus kemudian harus ada prosesnya, terus kemudian harus ada produk. Nah di sini setelah kemarin saya amati di dalam kelas itu mungkin hanya muncul di konten dan prosesnya ya. Jadi untuk produknya belum nampak ya, belum nampak di pembelajaran di Niki ya. Kalau bisa sih untuk kedepannya ya, untuk pembelajarannya itu harus ada kontennya, terus kemudian harus ada prosesnya, kemudian harus ada produk itu kan apa yang ingin Bu Niki sampai dari belajar itu akan muncul kelihatan di situ ya, untuk keberhasilan pembelajaran di kelas ini. Baik, tadi Bu Niki sudah menyampaikan solusi ya, jadi akan menerapkan dan sebagainya. Itu kapan Bu Niki akan menerapkan solusi tersebut ya, dalam pembelajaran? Mungkin kira-kira nanti setelah Lebaran, saat pembelajaran itu sudah efektif jam pembelajarannya. Kalau sekarang kan bulan puasa, jam pembelajarannya itu masih belum efektif, jadi nanti mungkin setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran nanti ini kan mencoba ya, mencoba untuk menerapkan solusi yang dari itu disampaikan ya kepada saya. Mudah-mudahan nanti solusi itu tersebut itu nanti bisa dijalankan di dalam kelas ya 11 RPL 1 ya, sehingga nanti apa yang menjadi kendala pendidik dalam kelas tersebut bisa tertangani dan bisa lancar sesuai dengan apa yang diberikan Bu. Baik, untuk selanjutnya ya, coba Bu Niki refleksikan ya dari kegiatan pra observasi, terus kemudian pasca observasi ya, yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kemarin sebelum observasi itu saya kan melakukan pra observasi bersama Pak Sugeng. Jadi dari situ itu Pak Sugeng sebenarnya sudah memberikan sedikit pengetahuan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi.
Diferensiasi tadi ada 3, ada konten, proses, dan produk. Cuma memang di pembelajaran matematika itu masih agak sulit untuk memunculkan produknya kalau menurut saya gitu. Jadi kemarin di pas observasi itu baru terlaksana konten sama prosesnya, produknya memang belum terlaksana. Kemudian di pas observasi ini juga saya sudah tadi ngobrol sama Pak Sugeng, diberikan penjelasan, kemudian dikasih pengarahan agar saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya temukan di kelas. Terima kasih ya presentasinya selama kegiatan berobservasi, terus kemudian observasi di dalam kelas, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Baik, nanti saya juga merefleksikan ya selama kegiatan terus kemudian observasi dan pasca observasi. Baik, jadi selama saya melakukan observasi dengan Niki ya, ini memang pengalaman saya pertama di kegiatan observasi kelas ya. Jadi baik, Niki sudah sudah mengetahui ya persiapan untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran yang berbiasa. Jadi tadi sudah satu, yang pertama Bu Niki sudah dalam pembelajaran itu sudah membuat FFP yang difference ya. Jadi ada kontennya, kemudian ada prosesnya itu yang muncul di program. Terus kemudian pengelompokan di dalam kelas itu siswa itu mungkin kemarin belum menyentuh tadi ya yang menjadi kendala Niki ya. Jadi kelompoknya bebas ya, jadi tidak ditentukan berdasarkan mungkin kemampuan dari masing-masing peserta. Jadi belum nampaknya sebatas pengelompokan. Terus mungkin sudah bagus tadi Bu Niki di dalam pembelajaran itu sudah ada penugasan ya KBD, terus juga ada uji diri ya, kemampuan diri untuk mengukur ya kemampuan dari siswa selama kegiatan pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan. Jadi nanti ketahuan anak dalam itu seberapa sih kemampuannya. Jadi Bu Niki sudah melakukan asesmen ya di akhir pembelajaran. Terus kemudian pada saat ini pasca ada beberapa yang harus Bu Niki ya jawab ya, pertama untuk kegiatan rencana pengembangan diri ya Bu Niki. Jadi nanti diisi ya, ada aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang hendak dicapai, terus kemudian ukuran keberhasilannya apa, terus kemudian pendukungnya apa, kemudian waktunya apa. Itu nanti Bu Niki sampaikan ya, aktivitas pengembangannya apa, tujuan yang dicapai apa, ukuran keberhasilannya apa, pendukungnya apa, terus kemudian waktunya apa. Nanti silakan disampaikan. Untuk aktivitas pengembangannya yang pertama itu adalah untuk saat pembukaan atau persiapan, itu tujuan yang hendak dicapai adalah peserta didik itu sudah menguasai dulu materi awal untuk statistika, yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya itu diukur nanti melalui metode tanya jawab. Untuk pendukungnya tadi menggunakan PowerPoint, jadi di PowerPoint itu saya tampilkan beberapa tabel dan juga diagram. Nah, dari situ saya menyampaikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh siswa. Nah, itu nanti akan saya lakukan mungkin mulai nanti pertengahan bulan April. Ya, kemudian aktivitas pengembangan yang berikutnya yaitu saat pembelajaran, yaitu dalam area pengembangan untuk ranah pengetahuan dan juga keterampilan, yaitu tujuan yang sudah dicapai itu tadi. Di pengetahuan itu untuk pembacaan tabel dan diagram,
Kemudian yang keterampilan itu di peserta didik mampu menemukan nilai MEAN, bagus dan median. Diukurkan keberhasilannya melalui LKPD tadi ya. Kemudian pendukungnya yaitu LKPD tadi, ya waktunya juga nanti saya akan lakukan setelah lebaran. Jadi untuk area pengembangan sudah disampaikan ya Bu Niki ya, kemudian nanti bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Untuk berikutnya yaitu refleksi diri ya. Yang pertama, selama coaching atau observasi atau supervisi akademik dimulai dengan kemitraan ya, sehingga berjalan dengan nyaman dan santai, kemudian alur ceritanya ya, tujuan, kemudian verifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah berjalan dengan baik ya, meskipun belum terlihat secara natural ya, meskipun sesuai dengan urutannya dan sebagainya. Terus kemudian hal ini karena masih mungkin masih dalam proses pengalaman latihan ya. Pertama saya melakukan coaching ya. Yang perlu saya tingkatkan yaitu yang pertama menggali pertanyaan berbobot ya, untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coaching ya. Terus kemudian mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul, itu yang harus saya perhatikan. Kemudian untuk kehadiran penuh, insya Allah saya sudah melakukan berusaha fokus ya pada kunci. Saya sebagai coach ya, kita fokus pada kunci dengan menyatakan aktif ya, bersifat terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu serta beberapa pertanyaan ya, tidak kaku dan sebagainya. Dan hal ini perlu yang saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen untuk terus berlatih teknik coaching ya, keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menonton mungkin video atau mencari referensi yang lainnya. Itu refleksi dari saya sebagai coach. Terus kemudian mungkin refleksi sebagai kunci ya dari Bu Niki selama kegiatan ini berjalan selama. Ya, jadi memang di awal atau di pra itu Pak Sugeng kan sudah memberikan masukan dalam pembelajaran nanti harus seperti ini, tapi memang mungkin saya belum bisa melakukannya dengan baik. Jadi mungkin saya nanti perlu berlatih lagi agar bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi sesuai dengan yang sudah disarankan atau diajarkan tadi oleh Pak Sugeng. Rasanya gimana nih? Alhamdulillah. Senang atau tegang atau gimana? Lapar mungkin ya, karena sedang puasa. Kalau masuk. Okay. Baik, terima kasih ya Bu Niki ya, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah Ibu Niki paparkan ya, luar biasa sekali. Bu Niki sudah menyampaikan, sudah bermitra ya dengan saya sebagai coach ya, dengan Bu Niki sebagai coach ya. Semoga kedepannya pembelajaran lebih baik lagi ya, dan membuat anak-anak itu antusias dan bahagia ketika mengikuti pembelajaran matematika, karena murid itu pada saat pembelajaran matematika itu biasanya anak itu malas, sudah tidur dan sebagainya, yang kemudian dengan kegiatan ini nanti akan merubah ya cara pembelajaran Bu Niki di dalam kelas supaya nanti benar-benar anak itu antusias ya, semangat dan berpihak pada murid, dan itu menjadi guru yang memang dirindukan oleh murid-muridnya. Baik, demikian terima kasih Bu Niki pada kegiatan konsultasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.